Man, kemarin gue denger anak buah Rambo sama Jerry berantem lagi. Urusan dia yang berantem, ngapa kita yang ribet? Udah, santai aja. Gue disuruh jemput lo sama Jerry. Lo nggak aman kalau di panti asuhan. Lo kenal gue dari mana? Siapa yang nggak kenal sama lo? Setelah 3 tahun lo bunuh orangnya Rambo. Gua nggak membunuh. Gua nggak bela diri. Empat orang anak buah saya mati terbunuh waktu menjemput Rangga keluar dari penjara. Dan ini sudah sangat membuat saya marah. Gua nggak pernah peduli sama urusan lo. Tapi kenapa ganggu keluarga gua, bancingan? Biarkan saya ikut memikirkan saudara-saudaramu yang ada di panti asuhan itu. Mereka tidak cuma saudaramu, tapi saudara Jerry juga. Bangsa tuh semua! Jangan pernah ganggu adik gua! Ingat semua ya, nyawa dibayar nyawa. Selamat tinggal, sayang. Nama kamu pasti akan diingat sama jutaan manusia. Harum. Star Vision mempersembahkan sebuah film drama sosial, film yang berangkat dari fenomena yang sedang marak terjadi di sekeliling kita. Bercerita tentang seorang pemuda biasa, seorang pemuda panti yang diperankan oleh Adipati bernama Rangga, di mana dia akhirnya harus menghadapi 2 orang gembong premanisme. Satu preman yang brutal dengan penampilannya yang memang nampak seperti preman, tapi juga ada preman yang penampilannya sangat sophisticated sehingga dia nampak seperti orang baik-baik. Tio Pakusadewo dan Reza Tapi sangat memerankan perannya dengan baik. Mereka adalah 2 geng preman yang saling bermusuhan hampir 20 tahun lamanya. Mereka saling menyerang dan mereka mencoba untuk saling menguasai wilayah satu dan memperluas wilayah mereka. Film ini menjadi sangat istimewa, digarap dengan sungguh-sungguh oleh Helvi Kardit yang juga menulis senarionya. Waalaikumsalam, Nak. Hati-hati di jalan ya. Arman, ya Pak. Nanti jam 11 kamu akan pada ke pelabuhan. Ya, oke Pak. Pada awal mulai gue menulis skrip Sang Martir ini sekitar tahun 2008. Jadi setelah gue membuat film Mengaku Roso dengan Star Vision juga, saat 2008 gue mencoba membuat sebuah skrip mereview Indonesia 1 dekade setelah reformasi dari tahun 98 sampai tahun 2008. Setelah skripnya jadi, Papares cukup mengapresiasi skripnya dan akhirnya kita produksi. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang yang sudah tidak asing lagi. Ada Adipati Dolken, ada Widi Piera, ada Nadine Alexandra, ada Henida Ramru, ada Reza Tapi, ada Tio Pakusadewo, dan kembalinya Jamal Mirdad untuk berperan dalam film layar lebar. Uang pemberian Rambo kemarin ditaruh di mana? Ada di lemari. Sebentar ya, ambil. Iya. Bapak kalau nggak mau terima uang dari Bang Rambo, ini buat kita naik gunung aja. Arman. Mau dibawa ke gunung pun itu tetap haram. Ya kan? Hasil uang yang tidak benar, mau dibawa kemana saja, pasti nggak bakal manfaat. Persoalan menjadi tambah rumit, karena rupanya saat 3 tahun, panti telah diambil alih oleh Rambo. Mereka berdua, Jerry dan Rambo, ini adalah preman penguasa wilayah. Persoalan terjadi pada saat salah seorang anak panti, yaitu Lili,
yang diperankan oleh Widi Piara diperkosa oleh adiknya Rambo, seorang penguasa di wilayah tersebut. Lu tambahin mas kalau gue liatin. Lu pikir lo siapa? Anak pejabat. Si Arman bilang gimana kalau kita lapor polisi aja. Dia bilang gitu. Terus aku bilang nggak bisa, nggak ada bukti. Gimana si Lili pun menjadi depresi. Jering itu karena dia preman kampung, kerjanya mabok, mungkin otaknya sempit. Dan Jering ini emang dari dulu sudah ada rasa sama Kak Lili. Panti asuhan ini juga tertindas gitu sama si geng-geng Rambo ini karena emang dikuasain banget oleh Rambo ini dan anak buahnya plus adiknya juga. Si Jering ini tengil karena dia tahu ya kakaknya berkuasa, jadi seenaknya dia aja. Di situ si Rangga ini yang diperanin sama aku ini udah kalap, udah buta. Dia udah nggak bisa diberhentiin, dia udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Yang dia mau cuman ngebunuh si Jering ini. Bangsat! Bajingan ini udah berkosa adik gua! Gua nggak pernah peduli sama urusan lo. Mungkin dia keluar amarahnya karena udah dong lo jangan gangguin kita gitu loh. Jering dipukul terus sampai gue jatuh dan akhirnya gue dilempar ke tong sama dia. Jering sama Rangga udah latihan duluan. Mungkin buat kita chemistry-nya nggak terlalu jauh untuk nangkepnya lagi gitu. Waktu Rangga masuk penjara, dia ketemu sama Pendeta Yosef. Buat Rangga, Pendeta Yosef ini adalah guru buat dia. Sebagai orang tua yang kedua lah di penjara. Dia belajar banyak dari Pendeta Yosef. Selama 3 tahun berguru itu banyak kisah yang diceritakan di situ. Rambo telah nyiksa dia dengan memotong kakinya dia dan dia nggak bisa berupaya apa-apa, cuman hanya menunggu Rangga sampai Rangga itu keluar dari penjara. Karena ini sudah menghina saya. Tahu? Saya peringatkan. Wajah, jangan sampai ada anak panti asuhan atau siapapun yang berencana bunuh sama saya. Gua aja tahu akibatnya apa. Dan waktu di penjara pun Rangga sudah diincar sama anak buahnya Rambo. Rambo sebagai pemuka, dia akan lakukan karena anak buahnya mati ya, dia nggak terima. Rambo bilang nyawa dibayar dengan nyawa. Tapi tiba-tiba ada orang yang mau nolongin si Rangga. Dan ternyata itu adalah anak buahnya si Jerry. Jerry adalah kakaknya Daniel. Dengan wilayah kekuasaan yang berbeda. Rambo dengan kuasanya sendiri di wilayah ini. Jerry dengan wilayah ini. Jadi otomatis kalau ada orang yang ngebunuh salah satu anggota dari wilayahnya Rambo, itu akan dianggap keluarga sama Jerry. Dan akhirnya si Rangga ditolongin sama si anak buahnya Jerry ini. Anak buah Rambo mati semua. Waktu gue keluar dari penjara, yang gue pingin lakuin, gue cuma pengen ketemu Bu Haji, Pak Haji, adek gue, Arman, dan balik ke panti asuhan. Akhirnya si Rangga tinggal di wilayahnya Jerry untuk sementara sampai dia bisa balik ke panti asuhan dan nolongin anak-anak panti asuhan. Selamat datang Rangga di rumah dan wilayahku yang sangat sederhana ini. Saya dan orang-orang saya hanya ingin menyelamatkan kamu dari Rambo yang tidak diam mendengar kamu dibebaskan dari penjara. Rangga akhirnya dikasih kerjaan sama abang gue sama Jerry, dikasih kerjaan di pabrik boneka. Pabrik boneka itu bukan pabrik boneka biasa, karena sebenarnya pabrik boneka itu adalah pabrik boneka untuk mendistribusikan narkoba yang kita produksi
ya ke semua wilayah-wilayah gitu. Meskipun Jerry itu seorang mafia, dia berusaha untuk merangkul komunitas dia. Dan mungkin itu bisa dibicarakan dalam cara yang tidak bagus. Tapi ya itu relationnya antara Jerry dan Cinta. Dan di wilayah Jerry itu gue ketemu sama salah satu perempuan. Di dalam film ini, Cinta menuntut keadilan dengan caranya sendiri. Dan itu dia berdoa di depan gereja. Yang menurut dia itu suatu kejadian yang aneh. Sampai akhirnya mereka berkenalan. Hai. Rangga. Cinta. Akhirnya gue nanya buat ngajakin dia makan malam di luar. Terus gue ajakin makan malam di luar, di pinggir jalan makan nasi goreng. Terus dia cerita-cerita. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Coba aku tebak. Pasti pertanyaan standar. Kamu pasti mau tanya, aku udah punya cowok atau belum kan? Setelah Cinta dan Rangga itu semakin dekat, si Daniel itu mulai marah. Gue pengen banget matiin anak kalau ada kesempatan gitu. Lihat dia tuh kayak frustasi aja. Gue mau matiin lu, tapi abang gue nitipin gue untuk ngejagain Rangga. Dalam cerita ini, si Cinta mempunyai masalah dengan adiknya Jerry, yaitu Daniel, di mana dia pernah diperkosa. Pendeta pun yang melihat kejadian itu tidak melaporkan masalah itu kepada siapa-siapa. Mungkin pendeta Bono menutupi kasus kamu. Karena dia harus mementingkan kepentingan orang banyak. Contohnya, dia harus tetap mendirikan gereja di wilayahnya Jerry. Aku mengerti. Aku cuma gak paham aja. Kemarin gue denger anak buah Rambo sama Jerry berantem lagi. Urusan dia yang berantem, ngapa kita yang ribet? Udah, santai aja. Gue disuruh jemput lo sama Jerry. Lo nggak aman kalau di panti asuhan. Setelah 3 tahun lo bunuh orangnya Rambo. Gua nggak membunuh. Gua nggak bela diri. Gua nggak pernah peduli sama urusan lo. Tapi kenapa ganggu keluarga gua? Satu semua, jangan pernah ganggu adik gua. Nama kamu pasti akan diingat sama jutaan manusia. So, hari ini gue ketemu Bang Mobil ini. Kami ada hari ini sama baru. Ini bukan cuma soal ngebebasin Sarah, tapi ngebebasin Pati dari tangannya Rambo juga. Aku nggak bisa cuma ngandalin emosi doang. Aku butuh waktu dan strategi buat ngancurin mereka semua. Di sini Sarah itu menjadi istilahnya paling besar di antara anak-anak panti asuhan yang lain gitu. Dari mulai siang dia harus ngemis sama anak-anak panti lain. Hasil duit itu buat anak buahnya si Rambo. Suatu waktu itu gue bisa nyamperin si Sarah adik gue, dan gue akhirnya nanya tentang keadaan panti asuhan kayak gimana, Arman gimana. Aku ngerasa sedih juga kan, aduh ini aku cuma hanya bisa ngedenger suaranya, belum bisa lihat mukanya seperti apa Karangga yang sekarang. Sarah ini Karangga, Sarah. Karangga! Tenang Sarah, tenang. Kakak udah ngikutin kamu dari depan panti. Kakak janji, kakak akan ngebebasin kalian semua. Dan akhirnya gue nyamperin panti asuhan sendirian. Dan akhirnya ada botol, gue pukul mereka pakai botol.
Pokoknya heroik banget deh. Kalian jangan pernah kembali ke panti ini lagi. Tolong bagi yang laki-laki, jagain yang perempuan. Sampai kalian menemukan tempat yang lebih baik. Panti ini sekarang milik Rambo. Udah nggak ada yang bisa kita lakuin lagi. Satu-satunya jalan yang kita punya. Capek. Gembel. Ya, ini tuh film paling seru yang pernah gue mainin. Di sini, di film ini, gue pulang pasti bonyok. Karena di sini filmnya keras banget. Adegan actionnya tuh keras banget. Gue mesti belajar koreo berantemnya, terus kena pukul pakai mokap, kayak botol mokap, dan itu botol mokap itu nggak kayak plastik biasa. Ini botolnya tuh beneran keras, yang abis dipukul benjol kepala gue sih. Iya. Rasain lo. Masuk, Mas. Yang paling serunya adalah di saat gue dilempar ke dalam tong tuh, dilempar ke tong sama si Jering. Itu nggak pakai stuntman, itu beneran gue tuh. Dan itu sakit banget sebenarnya, tapi pura-pura nggak sakit aja biar kelihatan keren gitu. Bener. Ini ada satu adegan yang bagi aku mengesankan juga ya. Scene yang dimana Linya mau diperkosa, ketemu Jering di gang. Itu aku yang ngebantu tangannya Kalili juga kan, aku tarik-tarik tangannya dia. Itu bener-bener kuat banget sih, kayak coba bayangin aja tenaga laki gituin aku, dan itu adegannya emang beneran pakai tenaga banget. Lu Mas kalau gue liatin. Lu pikir lu siapa? Anak kecil saya bener-bener sampai diseret-seret gitu-gitu. Gokil lah pokoknya, bener-bener hedon banget. Ya Edo kan udah total sih Widi. Si Widi emang jadi aktingnya kayak total juga gitu. Wah gila, Widi emang kok bisa dapet acting track-track gitu, ternyata emang beneran takut sama Edo. Pokoknya acting di film ini aku udahannya tuh luka-luka, badanku sakit-sakit. Itu bener-bener scene adegan yang real, yang nggak dibuat-buat, bener-bener udah nggak acting, itu bener-bener udah masuk ke jiwa kita gitu. Ada juga yang menegangkan saat adegan si Arman di mana kakinya lagi dikampak. Kalau dibilang di situ gue shock, ya iya gue shock. Ya alhamdulillah kaki saya masih ada. Dan ini film pertama gue yang action, dan menurut gue ini film yang paling seru. Kru-krunya juga seru, Bang Helvi-nya juga seru. Pokoknya ini seru banget deh. Kita lokasinya memang tidak di tempat yang sangat enak, dan yang kita punya adalah teman. Jadi kita semua di lokasi pasti bercandaan, passing time supaya kita nggak bosen. Soalnya kadang-kadang emang harus nunggu lama, dan ya itu kondisi dan konsekuen kalau kita mengambil di bidang perfilman. Satu pengalaman yang sangat menarik, dan sekarang nggak sabar ngeliat hasilnya seperti apa. Udah, action. Kemarin gue denger anak buah Rambo sama Jerry berantem lagi. Urusan dia yang berantem, kenapa kita yang ribet? Udah, santai aja.
semua, jangan pernah ganggu adik gua. Nama kamu pasti akan diingat sama jutaan manusia. Direktur fotografi saya ada Enggar Budiono yang sudah melahirkan beberapa karya film. Ada di sini juga ada penata artistik, direktur saya Jimmy yang memberikan sentuhan yang luar biasa untuk Sang Martir. Hal yang sangat saya suka dari pemain-pemain muda ini, mereka sangat kooperatif dan mau total, dan mereka juga tahu resiko, tapi mereka tetap mempunyai semangat yang luar biasa. Saya sangat berterima kasih dengan para semua pemain yang mendukung film Martir ini, karena buat saya mereka bekerja sangat bersungguh-sungguh dan sangat total, dan saya sangat memberikan apresiasi yang besar buat mereka. Kenapa sampai polisi mencium barang itu di truk? Gak tahu, Bang. Tiba-tiba saja polisi muncul. Ini genre yang di luar kebiasaan saya, yang biasanya saya menggarap film drama, tiba-tiba harus menggarap film action. Tapi saya suka sih sama alur cerita seperti ini, karena Mas Helvi menyusun cerita ini ya apa adanya, jadi tidak bertele-tele, jadi ya memang langsung straight to the point. Jadi bagaimana caranya aku untuk memberikan alur, ya tentu saja memberikan dramatik, kontennya itu mengalir tanpa berasa gitu. Kali ini saya menggunakan sistem yang modernis, kemudian yang minimalis dengan sound-sound Moog dan dengan sound-sound stylus. Kesa menyajikan editing dengan sangat indah. Hikmawan Santosa sebagai sound designer langsung menawarkan tata suara yang pertama kali diaplikasi untuk film nasional kita, yaitu Dolby dengan 7.1. Film Sang Martir Dolby 7.1, pertama film Indonesia. Kemarin gue denger anak buah Rambo sama Jerry berantem lagi. Urusan dia yang berantem, kenapa kita yang ribet? Udah, santai aja. Gue disuruh jemput lo sama Jerry. Gue nggak aman kalau di panti asuhan. Setelah 3 tahun lo bunuh orangnya Rambo. Gua nggak membunuh, gua bela diri. Gua nggak pernah peduli sama urusan lo, tapi kenapa ganggu keluarga gua? Dan satu semua, jangan pernah ganggu adik gua. Nama kamu pasti akan diingat sama jutaan manusia. Sang Martir dipersiapkan untuk menyambut hari besar Idul Adha. Ini film tentang pengorbanan, ini film tentang perlawanan menghadapi kebatilan. Di film ini saya menerangkan toleransi antarumat beragama, pengorbanan seseorang terhadap bangsa, agama, lingkungan. Mengorbankan diri sendiri untuk orang banyak itu lebih mulia daripada kita menjadi egois, kita mengorbankan orang lain untuk diri sendiri. Jadi film ini adalah film yang menceritakan tentang dari sisi realistis, ada adegan fightingnya, ada actionnya, ada drama romantisnya. Pengorbanan, konflik yang terjadi di negara ini juga. Dan bukan cuma action. Film ini juga menyentuh hati kalian karena ada dramanya dan ada drama keluarga juga di sini. Wajib banget saksiin Sang Martir karena film ini tentang arti persahabatan, keyakinan, dan cinta. Ini merupakan sebuah film untuk keluarga yang sangat universal
bisa disaksikan oleh siapa saja. Jangan lupa menyaksikan Sang Martir. Saksikan film Sang Martir. Film Sang Martir. Sang Martir. Sang Martir. Sang Martir, film Sang Martir. Tanggal 25 Oktober. 25 Oktober 2012. Di seluruh bioskop di Indonesia. Jangan lupa nonton. Guys, kita sedang di tengah-tengah pressconnya Sang Martir dan kita juga baru selesai press screeningnya. Para wartawan berkomentar tentang film Sang Martir dan kata mereka bagus banget. Seru banget karena ini juga apa ya, suasana dan dunia yang berbeda dari yang biasanya aku kerjakan. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi pelopor dalam genre-nya dan dalam stylenya juga. Ikuti promo-promo gua di setiap kota keberadaan Anda. Film ini saya buat tahun 2008. Setelah saya bikin film Aku Rasul, itu saya tulis skrip ini yang intinya mereview Indonesia satu dekade setelah reformasi. Saya melihat banyak persoalan-persoalan di negara ini tanpa solusi, apalagi maraknya kejahatan sosial, premanisme. Saya mencoba memotret kejadian-kejadian itu, persoalan-persoalan itu menjadi sebuah tontonan yang kita bisa sharing lewat film. Saya bisa mengekspresikan semua itu. Bahwa kekuatan kultur kita itu, kultur Nusantara itu persaudaraan. Itu sangat kuat, kental di sini. Jadi kita menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan, kejahatan melalui bersama-sama, berasaskan kekeluargaan. Jadi saya semakin kuat ketika memerankan tokoh ini. Yang sudah 4 tahun saya tidak main, akhirnya saya main lagi. Dan saya merasa bahagia ketemu anak-anak muda yang luar biasa semangat bekerjanya. 80% babak belur. Ini film aku yang beda dari sebelum-sebelumnya karena ada actionnya juga. Tantangannya ya karena aku dapat peran yang keras banget ya, yang aku belum pernah sebelumnya. Jadi buat aku tuh tantangan juga. Isi filmnya juga bagus. Pas ngobrol sama Mas Selvi seru. Ya udah aku cuma mewakili aja perasaan wanita-wanita yang mungkin mengalami sama seperti Lily ini ya. Aku langsung jatuh cinta sama ceritanya, sama karakternya Cinta, sama karakternya Rangga. Dan langsung gak sabar balik ke Jakarta mau ketemu Bang Selvi dan mau casting juga. Jadi pas ketemu kayak deg-degan banget. Cara cerita, aku suka banget sama ceritanya. Peralihan dari yang film sebelumnya ke film ini menurut aku tuh beda dan menurut aku tuh sebuah tantangan. Di film ini memang membutuhkan identity tertentu seperti rock, looping modern yang saya campur dengan mood. Kalau giliran anak buahnya Rambo memang saya bikinnya secara modern dan simple, tapi begitu Jerry, karena Jerry ini benar-benar terkesan eksklusif, jadi bikinnya secara orkestrasi. Film ini film bagus, banyak pesan moral yang bisa ditangkap dari film ini. Semoga nilai-nilai moral yang ada di film ini bisa ketransfer semuanya buat teman-teman penonton semua. Saya terima kasih banyak untuk Pak Parwes yang selalu menerima ide-ide liar saya, yang kami dalam bekerja sangat mempunyai connecting emosional yang baik. Mudah-mudahan banyak sutradara muda akan mempunyai ide-ide yang sangat fantastis dan saya sangat mengagumi karya indah ini. Insya Allah film kita akan lebih maju dan berkembang, juga butuh support dari teman-teman media, teman-teman wartawan untuk terus memberitakan hal yang positif untuk industri perfilman Indonesia. Kemarin gue denger anak buah Rambo sama Jerry berantem lagi. Urusan dia yang berantem, kenapa kita yang ribet? Udah, santai aja. Satu semua, jangan pernah ganggu adik gua. Nama kamu pasti akan diingat sama jutaan manusia. Kesimpulannya tadi filmnya bagus banget, itu kayak tentang pengorbanan untuk keyakinan masing-masing ya, yang dia harus menguatkan diri sendiri untuk balik lagi supaya bisa kuat. Pasti kalian pada penasaran dong filmnya kayak apa? Jangan lupa saksikan film Sang Martir. Saksikan Sang Martir tanggal 25 Oktober di bioskop kesayangan Anda. Jempol untuk film ini.